Paulus itu sudah menegaskan, berilah dengan kerelaan hati, berapapun, asal dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Ya, itu Rasul Paulus mengajarkan itu. Sebentar saya cari ayatnya supaya nggak ini. Oke, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi apapun, berapapun, mau kamu memberi, misalkan dalam artian kamu punya gaji berapa misalkan, terus kamu sisihkan misalkan 20%, 30% atau bahkan hanya 5%, asal itu dengan kerelaan hati dan dengan sukacita, maka itu tidak bermasalah. Makanya kalau dalam ajaran gereja Katolik, persembahan atau kolekte itu diberikan kepada gereja dan akan kembali kepada umat. Itu kami tidak pernah patok, asal kamu memberi dengan sukarela dan kerendahan hati. Karena ingat, perpuluhan yang kamu maksudkan itu, kamu harus baca dalam konteks perjanjian lama, itu diperuntukkan untuk siapa, gitu. Nah, saya encourage kamu untuk rajin lagi baca Alkitab dan membaca dan juga memahami. Dalam konteks perpuluhan yang sekarang banyak dipermasalahkan atau menjadi perbincangan, itu dibaca lagi dalam konteks perjanjian lama. Gitu. Tapi bukan berarti kalau kamu mau misalkan sekali lagi ya, mau memberi dalam konteks perpuluhan sekalipun, kalau kamu tidak memberi dalam keadaan yang sukarela dan kerendahan hati, ya tidak dapat kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar mengasihi gitu. Karena dikatakan apa tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 7 gitu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Makanya sekali lagi mau kasih 1/10, 1/20, 1/30, 1/40. Bahkan kalau kamu memang mau rela dengan sukarela, kamu memberikan 100% penghasilan kamu, misalkan gaji kamu, pendapatan kamu untuk gereja, untuk orang-orang miskin, untuk kaum papa dan seterusnya, itu nggak jadi masalah gitu. Oke bro, thank you banget bro Joseph, bener-bener bantu banget ngejawab pertanyaan-pertanyaan selama ini. Semoga Tuhan memberkati, semoga makin sukses ke depannya. God bless you. Thank you ya bro. Terima kasih juga, semangat bro. Coba ke gereja sekali-kali ya, untuk datang ke gereja. Kayaknya bakal balik ke Katolik lagi deh, karena dulunya awalnya dari almarhum mama memang dari Katolik sih sebenarnya. Oh iya, glad to hear. Ya, you on to the Catholic Church ya, come back home gitu. Ya. Oke. Thank you Terima kasih juga. Salam sehat ya. Tuhan berkati juga bro ya. Yo, salve. Kita lanjut ya. Terserah, itu kan kehendak bebas dia. Saya ketika mendengar dia ingin balik lagi, ya udah. Terus masa saya harus nggak usah pulang sana, nggak usah pulang gitu. Masa kayak gitu, nggak baik lah. Jadi teman-teman jangan salah paham. Soalnya kebanyakan orang-orang tuh menuduh saya itu secara tidak langsung itu mengajak orang ke Katolik. Udah dibilang mau ke Katolik, mau dia kemana kayak terserah ya. Dalam artian gini, keselamatan itu sudah diwartakan. Saya sudah berulang kali mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Gereja Katolik tidak pernah mengajak orang secara terpaksa untuk mengikuti ajaran gereja Katolik dan dibaptis dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Semuanya dengan kehendak bebas. Itu sebab kalau teman-teman mendengarkan seperti Kak Rovila ya, kemarin beberapa kali kesaksian, dan yang paling terbaru kemarin sudah bilang katanya sudah datang ke gereja Katolik. Romonya bilang apa? Ditanya kan motivasinya, semuanya sama. Kamu datang ke gereja Katolik paroki manapun yang ada di Jakarta sampai Merauke sekalipun, kamu akan ditanya motivasinya. Itu yang paling penting. Kenapa? Gak bisa seorang menjadi pengikut Kristus hanya karena persoalan yang sepele. Itu sebab makanya kalau misalkan saya pernah ngomong, kita jangan pernah mempermasalahkan seorang yang datang ya kepada kita semua, misalkan ke saya atau ke kamu atau ke teman-teman yang ada di sini ya, di kehidupan nyata misalkan curhat pengen jadi Kristen karena pasangannya Kristen, jangan dihakimi dulu gitu. Kita doakan semoga siapa tahu dari motivasi yang seperti itu, ketika dia datang ke gereja ditanya sama Romo motivasinya apa, kemudian ditegur, harus sungguh-sungguh, siapa tahu dia bisa berubah gitu. Saya sudah sering bilang kayak gitu kan, maksudnya seiring berjalannya waktu orang itu bisa berubah kalau kita memang bisa menjadi salah satu faktor untuk mendukung mereka supaya mereka bisa sadar gitu. Jadi jangan langsung menghakimi gitu ya. Kita lanjut. Ini kenapa banyak Islam yang buzzer? Ini satu, ini nggak bisa di-invite karena ini private. Malu om sama brewoknya om ya. Tapi itu efeknya kenceng banget, mulus banget tuh mulus banget tuh muka sampai hidungnya sampai pengen hilang om. Kita lanjut lagi. Lagi libur bos, ya dong, weekend kan. Saya kerjanya cuma weekday. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Lingkaran kuning di belakang kepala Paulus itu apa bang? Menandakan dia adalah orang kudus yang sudah berbahagia di surga. Nggak cuman Paulus, Petrus, Yakobus, Thomas, dan ke-12 murid Yesus kecuali Yudas ya, karena Yudas tidak mau bertobat. Yang benar loh kalau live. Memang saya kurang benar gimana, Roni? Kurang benar gimana, Bang Roni? Thank you Kak Agnes, thank you teman-teman semuanya. Shalom Roni keren, selamat malam, selamat siang menjelang sore. Shalom Roni keren. Shalom Roni keren. Shalom Roni keren. Halo, kamu komentar 3 kali. Komentar yang pertama, lo berkaca dulu Tuhan lo siapa sebenarnya. Komen pertama. Komen kedua, live lo provokator memperolek muslim. Yang ketiga, yang bener lo kalau live. Kenapa kamu komentar sampai 3 kali seperti ini? Mau ngapain? Silakan kamu ngomong. Jangan pas typing aja kamu jago, kamu keren, kamu kenceng, gacor. Kenapa pas naik kamu kayak ayam sayur, diem aja? Kenapa kamu batu? Ya. Wih, shalom. Selamat sore. Halo Roni keren. Nggak keren nih, diem aja. Roni, shalom. Roni, ya jangan keluar aplikasi Ron, jangan panik Ron. Pelan-pelan. Kenapa? Di bagian mana saya memperolek muslim 1. Kemudian di bagian mana saya juga dikatakan provokator. Coba Ron. Jawab Ron. Woi, jangan kabur. Silakan ngomong. Ron. Ya, kabur. This guest has already gone offline. Ya, kabur Ron. Sok petan. Oh ya, gue keluarin sound ini Untung ada yang ingetin. Guys, thank you. Gue mau ngeluarin sok petantang petenteng. Sok petantang petenteng. Giliran ditantang kayak sayur. Lewat. Di belakang bacotnya luar biasa. Aku kepo. Sok petantang petenteng. Kayak gitu. Shalom Pak Ri. Pagi Pak, sore. Shalom, selamat sore Pak Hari. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Di Islam akidahnya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahli nanti ini ahli kubur kah, ahli hukum kah, ahli pijat. Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi nggak apa-apa, silakan ahlus sunnah wal jamaahnya versi Asy'ari, Maturidi, atau misalkan klaim dari Imam Ibnu Taimiyah. Jangan Imam Asy'ari, Maturidi insyaallah. Asy'ari, Maturidi insyaallah. Silakan. Gini ya Bang, saya mau tanya Bang. Hari 25 Desember itu hari matahari, apa hari Dewa Matahari atau hari lahirnya Yesus Bang? Hari lahirnya Yesus. From what source you believe that the 25th of December is the birth of sun? The God of Sun. Dari mana? Dari mana kamu tahu itu ada lahirnya Dewa Matahari itu dari mana? Ada referensi nggak? Karena gini loh. Gak apa-apa mau lahir Dewa Matahari kek, mau lahirnya siapa Subasa kek, terserah lu, Islam. Kamu kan Asy'ari Maturidi. Itu NU Asy'ari Maturidi, ya. Kayak Haji Said Akil Siraj itu bilang Maulid Nabi lu itu nyontek dari Maulidnya Natal, Maulidnya Isa Al-Masih, orang Kristen. Berarti lu juga sama ngerayain Natal. Ribet. Tapi itu pakai sejarah, kalau itu pakai bukti. Kalau misal Maulid Nabimu itu nyontek dari Maulid kami ya. Tapi kalau yang saya tunggu itu di mana? Kelahiran Dewa Matahari itu di mana? Sumbernya nggak boleh loh. Istadillah qabla an ta'taqid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa dalil, maka kamu sesat. Itu kata. Saya mendengar ini. Kemarin mendengar percakapan di nggak Kemang. boleh dengar. Di sini nggak dengar. Sayangnya kalau di iman kami pendengaran itu bukan
data, itu namanya ngegosip. Walaupun saya hargai ya di kamu yang namanya mendengar itu menjadi salah satu data dan rujukan yang sahih. Bukan Saya kan nanya mendengar kan. dari Joseph, saya mendengar dari Joseph berkata mendengar dari si Anu, mendengar dari si ini gitu. Jangan. Data itu harus sumber yang reliable secara tertulis, atau kalau misalnya kamu mau pakai video dokumenter juga nggak apa-apa. Begitu. Tapi apa buktinya dia lahir di hari 25 Desember? Koptik Didaskalia Apostolorum, dokumen tertua dari gereja Koptik sebelum Islam lahir, sebelum Muhammad lahir, sebelum Tuhan versi Nabi Muhammad ada juga sudah ada tuh Koptik Didaskalia Apostolik. Saya buka Apostolorum. Bentar ya. Ada nggak ya di sini? Saya lupa lagi. Kamu di itu dulu deh, di apa? Di mute dulu deh, soalnya tadi saya mendengar suara apa itu, suara kentut apa? Bentar ya, saya masih loading. Ternyata belum saya download di HP saya yang satu lagi. Jadi ketika berbicara Natal, pertama kali yang merayakan Natal adalah seorang paus, ya, seorang uskup di Roma yang bernama Telesphorus di abad pertama setelah tahun 134 Masehi gitu. Dan ketika berbicara mengenai Natal, memang kalau ditanya tanggalnya secara persis tidak ada di Alkitab, karena Alkitab bukan buku autobiografi, ya. Nah, ketika berbicara mengenai Natal, sampai abad ke-19 itu tidak pernah dipermasalahkan Natal, ya. Yang pertama kali mempermasalahkan adalah seorang teolog liberal yang bernama Paul Ernst Jablonski, ya, yang kemudian mengajukan teori, sebatas teori asumsi assuming that 25 Desember itu adalah perayaan Kafil Sol Invictus. Dengerin ya. Jadi kalian itu kalau Islam mengutip-ngutip data itu ternyata kalau misalkan ngomongin 25 Desember hari rayanya Dewa Matahari itu dari seorang teolog liberal yang bernama Paul Ernst Jablonski. Silakan iris kuping saya, kamu cari data sebelum abad 19 yang paling tua di mana yang mengajukan teori asumsi bahwa 25 Desember adalah perayaan Dewa Matahari. Nggak ada, ya. Itu dipermasalahkan awalnya pada abad 19, ya. Oke. Tapi kemudian ketika berbicara mengenai secara biblical, ada nggak kita disuruh merayakan Natal? Ada. 2 Timotius 2 ayat 8 bro. Sorry ya, kita tidak seperti Islam yang kalau merayakan Maulid bingung dalilnya di mana. Jangan pakai itu, jangan pakai Abu Lahab. Ya, jangan ada video yang sempat viral tuh, Habib Tabat Siaba, ya, malu ya, itu salah satu Habib kalian. Tabat Siada, bukan Tabat Siaba. Itu dijadikan dalil katanya. Salah itu, nggak ada hubungan. Ya, tapi kalau kami ada dalilnya untuk merayakan Natal di mana? Di dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Ketika di situ dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, kalau misalkan kamu baca dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani, ketika di situ dikatakan ingatlah ini, kata ingatlah dalam bahasa Yunani itu menemenoi. Menemenoi ini adalah ayat yang digunakan dalam Injil ketika Tuhan Yesus menetapkan perayaan perjamuan kudus atau Ekaristi. Ya. Ketika dikatakan dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus memberikan dan memecah-mecah roti, memberkati dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, kata peringatan inilah yang kata yang sama ketika dikatakan dalam ayat kita merayakan Natal tadi, kelahiran Yesus. Jadi nggak cuma kapan Natal ini bang? Kenapa? Natal ini kapan dirayakan? Siapa yang Natal ini pertama kali, bentar, pelan-pelan. Oke, saya akan jelaskan, kan pelan-pelan. Itu kita harus kronologis ya, biar nggak loncat-loncat gitu. Ketika dikatakan dokumen Natal banyak ya, ketika berbicara mengenai pertama kali Natal dapat dari mana 25 Desember. For the very first time
our church fathers, bapak gereja kita, oh iya kita yang paling mengenal pertama kali adanya sanad, ya. Sorry Islam dalam hal ini kamu ketinggalan jauh. Ketika dalam hadis Rasulullah berkata, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Gereja sudah mengajarkan kami harus berpegang teguh pada ajaran para rasul dan penerusnya, itu bapak-bapak gereja. Di mana dalilnya 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ada itu di Alkitab. Nah, di dalam dokumen bapak-bapak gereja seperti Irenaeus dari Lyon tahun 130 Masehi, kemudian juga dari Sextus Julianus Hippolytus, dari Hippolytus dan juga dari Sextus Julianus Africanus, itu dicatat bagaimana pada mulanya Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus itu mendapatkan kabar gembira. Yang kalau dalam bahasa Arab itu Id al-Bisyarah. Apa itu Id al-Bisyarah? Itu adalah Annunciatio Christi kalau dalam bahasa Latinnya. Kabar sukacita. Kapan Joseph? 25 Maret. Itu sebab gereja selain merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya tanggal 20 Maret kemarin kita merayakan kabar sukacita, di mana malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria untuk menyampaikan pesan sukacita bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Anak yang akan ia kandung disebut dengan Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Itu 25 Maret. Simple, kalau dari situ tinggal hitung aja. Manusia normal itu mengandung bayi itu 9 bulan ya. Ya, saya nggak berbicara dengan tokoh lain, misalkan Nabi Isa di dalam bukunya Profesor Dr. Salahuddin Al-Khalidi itu yang mengatakan Isa dikandung dalam rahimnya Siti Maryam hanya beberapa jam, nggak. Yesus kami itu dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka. Gitu. Jadi dalam kemanusiaannya Yesus sama seperti kita kecuali dalam satu hal, yaitu keberdosaan. Ibrani 4 ayat 15 juga dikatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak merasakan penderitaan dan pencobaan kita, melainkan dia tidak berdosa. Ibrani 2 ayat 17 juga dikatakan, sebab dalam segala hal ia menjadi sama dengan saudaranya. Maka dalam kemanusiaan Yesus, dalam kecuali satu hal tadi ya yang saya tekankan, keberdosaan ini sama. Makanya proses dikandungnya, bahkan kita tahu sendiri gereja berdasarkan tradisi, melihat bagaimana sukacitanya Maria mengandung Yesus, maka ketika melahirkan pun dia tidak sama sekali merasakan kesakitan. Gitu. Nah, ketika kembali lagi berbicara mengenai kabar sukacita terjadi tanggal 25 Maret. 25 Maret itu dihitung 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ketemu. Itu adalah kelahiran Yesus. 9 bulan, perfectly. Tapi mau yang lebih perhitungannya mau yang lebih agak ini, tapi kalau misalnya 25 Desember itu oke lah saya terima misalkan. Tapi yang pertama kali itu siapa? Joseph. Yang pertama kali merayakan adalah seorang paus uskup di Roma, sekali lagi. Siapa namanya? Telesphorus, seorang kudus juga, Santo Telesphorus, uskup di Roma. Tahun berapa Joseph? 126 Masehi. Nah, nanti saya tantang kamu buktikan perayaan Dewa Matahari itu ada tahun berapa, abad keberapa. Nanti kamu cari tahu sendiri, bandingkan dengan fakta bahwa tahun 126 Masehi sudah dirayakan perayaan Misa Malam Natal. Oleh siapa? Oleh uskup di Roma, sekali lagi seorang paus, seorang kudus juga, yaitu Santo Telesphorus. Ya. Di mana di dalam buku Liber Pontificalis volume pertama To the Pontificate of Gregory itu dicatat ya, kalau dalam bahasa Latinnya He constituit ut septem hebdomades ante Pascha ium celebrarentur et Natalem Domini noctu missa celebrarentur. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya dia menetapkan puasa 7 minggu prapaskah ya. Hendaknya dipelihara dan ditetapkan pula misa sepanjang malam pada saat kelahiran Tuhan kita atau Natal, karena Natal artinya kelahiran. Natalem Domini artinya kelahiran Tuhan. Ya, itu sudah tahun 120, itu dicatat oleh sejarah. Ya. Makanya saya tantang Islam dari kemarin, saya tungguin nih mana nih dikit lagi Natal nih, lo berani nggak bawa data kelahiran Dewa Matahari itu mana? Jangan cuma dengerin dari, ya silakan. Hah? Ngapain Patri? Halo, mau bantah? Silakan. Halo, mau bantah kah? Ada yang fakta kamu, ada data yang bisa kamu tampilkan, kamu tunjukkan kepada kami bahwa kelahiran Dewa Matahari itu lebih tua sebelum tahun 126 Masehi. Jangan kamu ngeluarin suara sangkakala di sini, belum saatnya. Ya, nanti kamu keluarin suara sangkakala di sini Tuhan Yesus datang loh, seperti dalam surah Al-Baqarah 210.
Gimana? Mau lanjut ya? Lanjut ya, berarti saya anggap lanjut. Dah, kamu mute dulu. Dah, turun. Baru gue mau mute, dia udah turun. Ini kenapa ya orang itu ya? Turun gak sih teman-teman? Baru gue pengen mute loh maksudnya. Oh, lari. Ya udah. Dapat orderan ojol. Bener loh Kak Valen itu. Iya bener kayak itu. Bukan maksud merendahkan profesi, tapi itu memang kayak notifikasi. Iya tapi lo udahlah biarin aja. Kita lanjut ya, tanggal 25 Desember dari mana? Sabar. Kemudian dilanjutkan perayaan ini nggak cuma tahun 125 Masehi, tapi juga di tahun, kita lihat siapa yang request, mana dah dia? Oh nggak ada lagi ya, dia naik lagi nggak ada ya teman-teman ya, dia nggak ada naik lagi ya teman-teman ya. Jadi saya asumsikan mungkin ada urusan atau apa. Loh, Robby nggak naik. Oke, kita naikkan dulu sambil naik mungkin. Oh, kenapa Ortodoks Natalnya beda tanggal? Oh, mereka pakai penghitungan kalender Julian. Kita kalender Gregorian lebih tepat. Salam Bang Mar 06. Turun. Naikin dong Kak, kamu request dong Kak, pesan khusus. Kita lanjut ya, saya lanjutin aja. Daripada naikin orang nggak jelas. Kemudian di tahun 170 Masehi, ya, itu dirayakan juga oleh siapa? Oleh Santo Theophilus. Ya, dalam buku The Origin Progressus Ceremonis et Ritibus Festorum Dierum Christianorum. Yang kalau saya tangkap, kalau saya lihat bahasa Latinnya ini artinya progres atau sejarah original perayaan-perayaan seremoni ya, seremoni perayaan-perayaan ritual, festival atau apapun itu berkaitan tentang kekristenan, Christianorum. Ini dalam buku yang diterbitkan oleh Rodolfo Hospiniano di Zurich ya, di halaman 158 sampai 159. Nah, di sini mencatat kelanjutan dari perayaan Natal yang sebelumnya oleh Santo Telesphorus di tahun 126 Masehi, ini di tahun 170 Masehi di tempat yang berbeda, yaitu seorang uskup Caesarea yang bernama Theophilus, yang adalah seorang kudus gereja juga bernama Santo Theophilus, itu juga merayakan Natal. Celebrareta fit anno nullis ya. Dia merayakan Natal, artinya apa? Kita harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang akan segera berlangsung. Nah, kemudian Sextus Julius Africanus dalam bukunya Chronographia mengutip keyakinan orang Yahudi bahwa alam semesta dunia diciptakan pada tanggal 15 Nisan. Surprisingly teman-teman, 15 Nisan kalau kita konversikan ke dalam penanggalan Gregorian, 15 Nisan itu adalah 25 Maret. Saya ulangin ya. Menurut Sextus Julius Africanus yang mencatat keyakinan orang Yahudi dalam bukunya Chronographia, mencatat bahwa orang Yahudi meyakini alam semesta diciptakan tanggal 15 Nisan. Kalau kita konversikan itu 25 Maret. Coincidence gak? Ingat gak tadi 25 Maret itu apa? 25 Maret itu adalah kabar sukacita malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Berarti ketika orang Yahudi meyakini alam semesta dunia diciptakan tanggal 15 Nisan, yaitu 25 Maret, ketika kabar sukacita datang kepada Bunda Maria di tanggal yang sama seperti bagaimana keyakinan orang Yahudi meyakini pada saat itulah tanggal di mana Allah menciptakan segala sesuatu, maka ketika dikatakan Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 1, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai hologos, en prostonteon. Hilbad'i kanal kalimatu, wa kanal kalimatu indallah, wa kanal kalimatullah. Apakah itu coincidence? Enggak. Itu adalah perfectly kehendak dan rencana dari Allah kita untuk menggenapi nubuatan-nubuatan. Ya. Bukan hanya sekedar coincidence atau kebetulan. Nah, sehingga tanggal ini memiliki makna apa? Makna kosmis. Di mana di dalam catatan Sextus Julius Africanus dikatakan apa? Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal dilahirkan secara daging dari perawan abadi Maria yang diberkati dan secara fitrah benar-benar bunda atau firman yang kudus pada tanggal 25 Desember di Bethlehem, sebuah kota Yudea.
Pada tahun ke-43 dari pemerintahan Agustus, Caesar yang berkuasa atas seluruh wilayah di Roma, di konsulat Gulpicius dan Marinus dan Gaius Pompeius seperti yang dilaporkan oleh naskah kuno yang akurat. Bantah, ayo Islam jangan cuma ribut di bawah, bebelit-belit ya iyalah ini sejarah. Kalau ngomongin lu ente punya nabi kan nggak bebelit-belit, langsung lempeng, nggak tahu dari mana tuh kisahnya. Ya. Aduh, naik dari tadi gue invite nggak mau naik. Kalau nggak mau naik saya mute. Nyampah maksudnya. Nah, nggak mau naik kan ya udah mute. Ini nggak ada yang mau naik nih. Kalau nggak mau naik saya lanjut. Kecuali kalau ada yang mau naik request gitu. Bang saya mau bantah, oh, silahkan. Feel free. Mumpung yang nonton 559 orang. Mana Islam? Hilang tiba-tiba. Hilang ya? Nggak ada lagi yang mau bantah. Saksi Yehova, naikin dia aja bang. Mana saksi Yehova? Mana Jehovah Witness? Mana Jehovah Witness? Halo. Oh ini mah nggak usah ditanggepin. Ini dulunya akun Islam, nyamar. Lo pikir gue nggak tahu? Udah jangan ditanggepin. Akun Islam itu nyamar. Nggak bisa naik. Saya izin live ya, mau mandi ke gereja. Oh puji Tuhan. Kak Budi. Akhirnya istrinya dibaptis sah secara Katolik, puji Tuhan. Salve Joseph, salve Kak Agnes. Nanti malam live lagi nggak bang? Kemungkinan nggak. Kita lanjut ya. Setelah tadi Sextus Julius Africanus yang mencatat tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus tanggal 25 Desember itu sudah selesai. Ya, ini juga karmakan. Oh, daripada nyampah mending mute aja. Nggak sesuai, saya lagi ngomongin apa malah ngomongin nggak sesuai. Lo kesel sama Islam ya? Ya kalau misalkan kelakuannya kayak gitu semua ya iya, siapa yang nggak kesel aku. Coba. Orang normal juga kayaknya kesel. Kalau lagi ngomongin apa dia asik sendiri di bawah. Kayak punya dunia sendiri gitu loh. Maksudnya kayak punya dunia sendiri gitu. Jangan kalian ikuti junjungan kalian ya. Imaginary friend-nya kuat banget soalnya. Ya. Zaman dulu sih belum ada ini ya, psikologis psikiater gitu. Jadi mungkin itu dianggap sebagai miracle atau apapun. Tapi jangan kalian ikuti yang kayak gitu. Ya. Kita lanjut ya. Ini yang kayak gini moderator jangan dibuka lagi kalau saya udah mute si Rifa Ipai karena nggak guna, nyampah. Ngapain dibuka lagi? Nyampah. Nggak mau naik dia. Kita lanjut ya. Kemudian dalam catatan Hippolytus, murid Irenaeus, murid Polycarpus, muridnya Rasul Yohanes, ya sekali lagi nih, Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus, muridnya Polycarpus, dan muridnya Rasul Yohanes. Itu dicatat, ya. Dia mengatakan apa? Di dalam komentarnya dikatakan bahwa untuk kedatangan pertama Tuhan kita dalam keadaannya sebagai manusia dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu pada tahun 42 pemerintahan Agustus. Ini masih linear dengan Sextus Julius Africanus tadi yang mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir di bawah pemerintahan Agustus ya pada tahun 42 atau 43. Ini ada dalam catatan dalam bahasa Yunani yang kebetulan sudah diterjemahkan. Siapa ini? Hippolytus, Bapak Gereja, murid dari Santo Irenaeus. Dan Santo Irenaeus adalah muridnya dari Santo Polycarpus. Dan Santo Polycarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi ini yang dinamakan sanad ya Islam. Jadi mereka menahbiskan, mereka berguru, mereka dimuridkan secara langsung bertemu, bukan hanya mendengar-mendengar. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Tadi saya sempat nyebut ya Fahri. Saya nggak tahu Fahri di bawah atau enggak. Saya nggak tahu teman-teman Islam di bawah atau enggak. Dalam Koptik Didaskalia Apostolorum, ya dalam kitab Ad-Daskiliyat, kitab Ta'alim Ar-Rusul, itu di tahun 189 Masehi itu dikatakan ya ikhwatana tafuttu fi ayami al-ayadi hiya id milad ar-rab wa qamaluhu fi 25 min asyhari at-tasi'i alladhi lil ibraniyin alladhi huwa at-tasi'u wa al-isrun min al-syahri ar-rabbi alladhi lil misriyin. Artinya apa? Wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita tepatnya pada tanggal 25
bulan ke-9 Ibrani yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan keempat Mesir. Ada dalam At-Tazkiliyat kitab At-Ta'alim Ar-Rasul tahun 189 Masehi bab ke-18 halaman 116. Tuh. Lengkap ya ternyata. Kemudian, tahukah Anda ketika kita merayakan Natal itu juga kita bertepatan dengan berkat penyalaan terang. Ya, orang Yahudi juga merayakan namanya berkat perayaan terang. Apa itu? Hanukkah. Ya. Baruch ata Adonai Elohinu melech haolam asher kitshanu bimitzvotav wa tifanu lehadlik ner Hanukkah. Tuh. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah sesembahan kami, Raja yang kekal yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menyalakan terang Hanukkah. Ya. Jadi gini, kalau ditanya bagaimana cara gereja perdana menghitung jatuhnya perayaan Natal, itu penetapan mula-mula dengan kalender Ibrani, itu dengan lunar system. Thank you Kak Ani, thank you teman-teman semua. God bless. Dan juga dengan kalender Mesir. Itu ada dalam star system, ya. Kemudian juga diikuti akhirnya oleh gereja Ortodoks Yunani dan gereja Ortodoks Syria yang disesuaikan dengan kalender matahari, yaitu versi Julian. Tanggal 7 Januari. Yang kalau dalam kalender Gregorius itu tanggal 25 Desember. Gitu. Ini apa? Ini Arung. Kau baca buku Yahudi tapi yang penulisnya pengubahnya di Vatikan. Oh, kamu naik. Dibilang katanya mengubah di Vatikan. Saya tunggu datanya. Nggak baca sejarah nih orang. Pada saat terjadi Holocaust, paus kami itu yang memerintahkan orang-orang mereka itu dapat shelter di Vatikan. Makanya orang-orang mereka sangat respect dengan Vatikan. Tapi nggak apa-apa. Kita naikkan Arung, kita invite. Oh ini juga nih. Halo Dek, kuliah apa kerja? Ih, akunnya cringe, alay. Jangan kau fitnah Allah sesembahan saya yang punya anak karena dia tidak punya rahim. Bukan, karena dia tidak punya istri. Lu jangan nambah-nambahin ayat. Jangan edit-edit ayat. Bukan gak punya rahim. Wah kurang ajar lu. Parah nih. Aduh, teman-teman ini gimana nih? Coba baca lagi narasinya. Mohon maaf ya, berarti kalau dia bilang Allahnya tidak punya rahim, mohon maaf, perempuan kah? Bukan, saya bingung nih, jadinya laki-laki atau perempuan? Yang satu bilang tidak punya istri, kamu malah bilang tidak punya rahim, ini kamu gimana ini? Ampun, aduh. Ayo, jangan kabur. Ayo. Tuh, ayo jangan di-ignore. Dia sudah saya invite tapi dia mengabaikan. Nggak dipencet accept atau nggak dipencet reject. Jadi masih progress. Saya mau invite lagi harus nunggu 60 detikan lagi. Jangan lari ya. Naik. Kita puji Tuhan ya, kita dilengkapi dengan akal sehat gitu. Maksud saya itu ketika berbicara mengenai tidak punya rahim, bahkan mohon maaf ya, ini agak sensitif. Mereka tidak punya rahim pun punya kesempatan untuk punya anak gitu. Ada bayi tabung dan seterusnya. Ya itu kemajuan teknologi. Berarti apakah kamu bilang Tuhanmu itu sangat terbatas dalam penguasaannya hanya karena dikatakan tidak punya anak, kemudian pakai alasan yang sebenarnya itu manusia dapat melampaui pakai alasan ya. Shalom Agnes Saji Andini, selamat siang menjelang sore. Shalom Agnes Saji Andini. Selamat siang. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Iya, Kak. Iya. Ini suaranya besar nggak, Kak? Atau kecil ya? Kedengeran, nggak terlalu besar tapi kedengeran. Dari Islam atau dari Kristen? Ya. Dari Kristen, Kak. Oh iya, silakan. Kristen. Enggak, Kak, bentar aku ambil casan dulu bentar ya. Bentar. Iya. Bentar.
Iya, silakan. Kedengaran nggak kak suaranya? I told you, I hear your voice. I heard your voice. Ini kemarin aku kan dengar debatnya yang Kores itu kan, sama yang Kores itu. Terus yang katanya apa? Yang dia bilang Rasul Petrus nggak pernah ketemu sama bapak-bapak gereja tuh gimana kak penjelasannya? Ya iyalah, kamu pikir Rasul Petrus umurnya 1000 tahun ya nggak semuanya dia temuin? Gimana sih? Ya makanya saya bingung gitu. Ngerti nggak yang namanya penahbisan? Ketika berbicara dengan Petrus menahbiskan Linus itu ditahbiskan itu pasti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu. Penahbisan itu penumpangan tangan kalau kamu ngerti, kalau kamu Kristen. Ya dinamakan penahbisan itu penumpangan tangan. Gimana ditumpangkan tangan kalau nggak ketemu Linus sama Petrus? Ngerti nggak? Ya nggak semua bapak gereja ditemuin sama Petrus, orang beda-beda kok. Agustinus dari Hippo lahir tahun berapa, Irenaeus itu tahun berapa, kayak gitu kan ya. Ya ketemu, ini Cikal Najme ini siapa sih? Perempuan atau laki-laki ya? Bukan dimaki-maki, ini namanya ketegasan pria. Dan saya jawab emang kayaknya normal deh. Emang Kak Agnes keberatan saya ngomong kayak gini? Enggak kak, enggak apa-apa. Naon Aisyah, Cikal, caper. Naik coba bantu. Orang lagi jawab biasa tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, kemudian berbicara mengenai bapak gereja, itu sekali lagi ya kan berbeda-beda masanya. Rasul Petrus itu di abad berapa? Ya, sementara bapak-bapak gereja dimaksud itu kan tergantung range atau rentang waktunya. Kalau Polikarpus masih ketemu sama Rasul Yohanes. Jadi jalur suksesi apostolik itu jangan dianggap hanya Petrus saja. Walaupun Petrus yang dikatakan primus inter pares dan memang fakta yang terutama dari yang sederajat. Tetapi bapak-bapak gereja lain juga melakukan yang namanya pemuridan dari pengajaran para rasul lainnya selain Petrus. Itu contoh, Polikarpus belajarnya sama Rasul Yohanes. Sama nggak? Tapi sama, orang pengajaran Yohanes sama Petrus sama kok. Apalagi Petrus sama Yohanes sama-sama murid langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk dalam 12 murid. Gitu. Sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang dimaksud bapak-bapak gereja ini banyak, nggak cuma 1, nggak cuma 2, nggak cuma 10, nggak cuma 20 Kak. Itu ada lebih rentangnya. Orang Santo Thomas Aquinas juga bisa disebut dikatakan bapak gereja, ya. Salah satunya. Nah, penahbisan itu yang dinamakan penahbisan itu tidak terputus. Contoh, Petrus menahbiskan Linus. Ya. Linus menahbiskan Clement menahbiskan Anakletus dan seterusnya. Penahbisan itu bersuksesi berlangsung. Contoh, saya menahbiskan siapa gitu. Ya. Semuanya itu akan menjadi mata rantai yang tidak terputus. Makanya paus kami Fransiskus itu dari dia menjadi seorang paus yang ke-200 sekian, kalau di ujung sampai penahbisan pertama itu Petrus. Ya. Karena apa? Karena suksesi dari Rasul Petrus. Bukan saya yang ngomong itu para bapak-bapak gereja yang mereka mencatat. Mereka mencatat kesaksian mereka bahwa memang betul Petrus itu sebagai yang terutama dari yang sederajat dari rasul-rasul lainnya. Dan Petrus itu sebagai pemimpin, the Prince of Apostle kalau kata Irenaeus. Prince of Apostle itu artinya apa? Pangeran dari para rasul. Kenapa dia disebut pangeran? Apakah menyamakan Tuhan Yesus? Enggak, maksudnya pemimpin yang terutama tadi dari yang sederajat. Kenapa? Orang Tuhan Yesus sendiri kok yang menunjuk Petrus. Ya, dimana di dalam Matius 16:18 itu yang paling basic sekali. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dan engkau adalah Petrus, di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kemudian di dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 22 juga Tuhan Yesus memerintahkan untuk Rasul Petrus menggembalakan domba-dombanya sebanyak 3 kali Tuhan Yesus. Ya, disitulah juga kita bisa melihat dan juga bisa mengenal istilah kasih secara agape, karena Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu, ya, itu sampai 3 kali.
Jadi sekali lagi berbicara mengenai bapak-bapak gereja Kak, itu karena keberlanjutan, kontinuitas. Ya, kontinuitas keberlanjutan tadi, bersambung, berlanjut. Ya, estafet gitu. Pengajaran Petrus dilanjutkan sama si Linus. Ya, pengajaran Linus dilanjutkan sama ini. Nah, jadi estafet gitu. Kenapa? Ya Tuhan Yesus sekali lagi tidak menghendaki kita supaya kita terpecah-pecah, supaya kita menjadi kawanan yang berbeda-beda. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 16 dikatakan supaya kita menjadi satu kawanan dan satu gembala. Gitu. Ya, supaya kita tetap dalam satu persekutuan yang utuh. Gitu. Yang dinamakan persekutu itu sudah pasti bersatu. Nggak mungkin bersekutu tapi beda-beda, itu namanya munafik. Dan di dalam kekristenan tidak diajarkan. Ya, kekristenan mengajarkan mengenai pengajaran itu harus ya dan tidak, pilih. Nggak bisa diantara. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Dan pengajaran itu nggak boleh, sekali lagi, asal-asalan gitu. Ya, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan pengajaran dari para rasul, apostolik. Nah, itu yang dinamakan dengan apostolik. Ketika dalam pengakuan iman rasuli dikatakan aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gitu. Seperti itu Kak Agnes Saci Andi. Semoga bisa menjawab. Iya, kemarin yang pas nonton debat kakak tuh seolah-olah itu yang Kak Kores tuh kayak ngebuat kayak nggak bisa jawab, ya nggak sih? Siapa? Soal itu yang kemarin debat sama kakak itu. Dia nggak bisa jawab atau saya nggak bisa jawab? Kak Joseph tuh bisa jawab, cuman dia tuh seolah-olah menggiring penonton tuh kayak kesannya nggak bisa jawab gitu. Ya kan emang itu. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan sekali lagi cara diskusi mereka, mau Kores, mau Riva, mau si Erik Ranggung, mau si siapa, itu mereka pasti setelah selesai jawab, mereka kan bertanya lagi, pola mereka gitu, tanya lagi, ulang lagi. Makanya kan saya sindir kan. Jangan ketika dijawab, jangan ketika sedang ditampilkan datanya kamu malah main HP. Makanya itu review ulang. Ada yang membela, kan bisa aja catatnya di HP. Kalau catatnya di HP nggak mungkin miss ketika saya tunjukkan. Ketika saya bilang ini catatan dari para bapak gereja mengenai Rasul Petrus bertemu dan menahbiskan Linus. Memang tidak ada di Alkitab. Kenapa saya langsung ke 2 Timotius itu, ya, ayat 41 itu? Untuk menunjukkan kalau si Linus nggak ditahbiskan dan bukan bagian dari pengajaran para rasul dan tidak mempunyai otoritas, ngapain tertulis di situ? Paham nggak? Coba baca lagi dengan ayat yang saya kutip untuk menunjukkan Linus punya otoritas pengajaran. Kan gitu. Ya. Ngerti nggak? Jadi disebutkan sebagai rekan sekerja dan seterusnya. Itu kan ada tanda tanya besar. Kalau Linus itu nggak dikenal, nggak bertemu, ngapain disebut? Ya. Kamu bayangin dari 3.000 orang yang waktu Rasul Petrus berkhotbah, kemudian 3.000 orang menjadi bertobat, dicatat nggak namanya satu-satu? Enggak. Makanya yang dicatat itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Contoh, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius, kamu cari tahu Timotius itu siapa. Makanya orang Kristen itu sekali lagi bukan korek-korek kitabnya mereka, nggak guna, beneran. Saya udah bilang nggak guna korek-korek kitabmu. Jadi orang kayak Kores bisa kamu permalukan. Kayak contoh kemarin dia nanya, di mana dalam Alkitab ada kata Katolik? Wah, sasaran empuk kan, saya bilang. Udah debaters jeda berapa lama? Kenal Nandar berapa lama? Lo Nandar ngeklaim ahli Yunani, lo nggak nanya. Pertanyaan simpel ditanyain ke Joseph, nggak malu? Saya bilang gitu kan. Kisah para Rasul 9 ayat 31 itu eklesia kata holos itu dalam bahasa Yunani. Kata holos itu artinya universal, katolikos. Itu ada kata Katolik. Jadi sekali lagi kalau saya ini sebenarnya udah nggak ini sih, udah nggak heran sih, harusnya teman-teman udah ngerti cara pola diskusi mereka. Mereka akan menggiring seolah-olah kita belum menjawab, kita tidak menjawab. Mereka akan bertanya ulang. Jeleknya mereka selalu main HP ketika dijelaskan, nggak nyatet, nggak take a note, nggak memperhatikan, nggak pay attention gitu kan. Sama kayak saya debat dengan Uniriva, ada yang ingat nggak? Sama tuh, dua orang tuh sama main HP aja. Coba lihat kamu review tahun lalu debat saya dengan Uniriva, sama main HP juga kok. Gue sindir juga. Makanya kalau orang lagi jelasin jangan main HP, gue bilang gitu. Ya, makanya sekali lagi saya sebenarnya malu kalau bahas debat dengan orang-orang kayak gitu, ya. Nggak guna sebenarnya. Gitu, Agnes Saci. Gitu, silakan lanjut. Iya Kak, sebenarnya aku tuh lagi pengen belajar Katolik sih sebenarnya Kak. Oh, dengerin Kak Joseph
dengerin ya, beberapa orang adalah juga yang ini yang suka ya, dengerin tentang Katolik gitu kan. Sebenarnya pengen belajar Katolik sih sebenarnya Kak. Cuma Oh ya udah. masih bingung masih banyak yang belum ngerti gitu. Itu Jadi, ada kalau grup WhatsApp di bawah, grup WhatsApp teman saya itu mau belajar Katolik, mau misalkan kamu mau dibaptis atau terserah, kalau cuman ingin hanya sebatas belajar aja juga nggak apa-apa. Ini bukan dalam artian saya rekrut ya, udah saya ingetin berkali-kali. Di dalam gereja Katolik gak ada istilahnya rekrut member, nggak semudah itu. Kau pikir gereja Katolik itu segampang itu? Enggak, ya. Kamu mau belajar aja, cuman sekedar pengen tahu aja tanpa harus menjadi anggota gereja Katolik, it's fine, terserah. Nggak ada paksaan, oh kamu harus mengikuti aja. Sekali lagi, yang namanya mengikuti ajaran, ya. Sekalipun gereja Katolik mengatakan extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, terserah. Ngerti nggak? Nggak ada paksaan. Ya lu kalau mau selamat terima, kalau nggak selamat ya udah sana. Kita nggak ngemis-kemis, ayo dong, kami satu-satunya, enggak. Ketika menyatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Dalam artian ketika kamu menerima kebenaran itu yang akan membuat dirimu menjadi merdeka. Kata Tuhan Yesus kan dalam Yohanes 8:32. Veritas liberabit vos. Gitu. Jadi itulah yang diajarkan gereja Katolik, bukan malah membuat orang dalam ajaran gereja Katolik menjadi terkekang. Gitu, tidak merasakan kemerdekaan. Itu jangan disalahpahami ya, nanti ada orang, oh kalau misalkan merdeka kenapa kalian taat sama otoritas, itu beda soal. Lo mau juga bilang ya mengikuti Yesus seenak jidat kan nggak mungkin ya. Jangan kebiasaan pelintir orang lagi ngomong. Saya sering tuh, saya lihat di DM orang-orang pada komentar mengenai omongan saya. Harusnya kalau kamu berhikmat, kamu mengerti apa yang dinamakan dan juga apa yang disebutkan oleh saya. Ketika saya tadi menyebutkan kemerdekaan itu veritas liberabit vos, kemerdekaan itu akan membebaskan kamu, bukan dalam artian kamu menjadi orang yang tidak tahu aturan gitu kan, tidak mengenal adanya otoritas dan seterusnya gitu. Itu Agnes Sachi. Jadi ya kalau saran saya itu aja tuh, cek nih, nanti setelah kamu turun saya akan pin komentarnya ya, Katolik Kolektif ini nih akunnya nih. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak, yang kata kitab Katolik yang nggak dipakai di Protestan tuh apa ya Kak ya? Oh itu yang disebut dengan Deuterokanonika kok. Deuterokanonika. Itu kenapa nggak? Itu kalau di teman-teman Ortodoks ada nggak? Adalah orang itu kanon yang benar-benar sesuai dengan pada saat pertama kali Alkitab di kanon kok. Ya, mereka juga pakai, makanya kamu perhatikan tuh sekelas Agatha yang sekalipun membenci gereja Katolik atau Metatron itu, mereka pakai Alkitab Deuterokanonika. Buatannya LBI, Lembaga Biblika Indonesia, dengan kerjasama dengan LAI, itu kan dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mereka pakai kok. Teman-teman Ortodoks lainnya juga pakai. Berarti Protestan aja yang nggak pakai ya? Kalau mau pakai juga nggak jadi masalah. Sebenarnya menjadi pertentangan itu karena ketika berbicara mengenai Reformasi Martin Luther, itu 7 kitab itu tidak dianggap sebagai kitab yang kanonik. Nggak tahu mengikuti kanon siapa. Kalau mau pakai aja silahkan. Di situ justru dengan Deuterokanonika itu nubuatan tentang Yesus itu jelas kok. Nggak jadi permasalahan, terserah kamu, sesuai dengan kehendak bebas kamu. Kalau kamu memang dalam imanmu meyakini, ya silahkan pakai. Bagi saya otoritas kitab suci itu sudah jelas, sudah final dalam konsili di Hippo, Konsili Kartago dan Hippo Paus Damasus yang pertama mengenai kanonisasi kitab suci kita. 73 kitab. Begitu. Ada lagi? Terakhir nih, kalau ibadahnya Ortodoks sama Katolik tuh bedanya apa? Kalau Katolik, kalau Ortodoks kan ada sembahyang kan. Kalau Katolik enggak ya Kak ya? Iya, Katolik sembahyang. Kalau Katolik nggak sembahyang, Katolik ngapain? Liturgi. Ya maksudnya gimana gitu loh. Katolik itu juga ada ritus timur, yaitu gereja timur yang tidak pernah memisahkan diri dari gereja Katolik. Itu namanya ritus timur. Ada 23, ada Bizantin, ada Antiochian, ada Eritrea, ada apa lagi ya, bahkan Koptik juga masuk ya. Kemudian ada Siro-Malangkara, Siro-Malabar ya, ada bahkan Greek ya, ada Melkite, ada Maronite, itu banyak ya. Dan itu yang disebut dengan gereja Katolik Timur. Nah, kalau gereja Timur yang memisahkan diri dengan persekutuan di Roma, gereja Katolik dengan tata suci di Vatikan di Roma, itu yang disebut dengan gereja Ortodoks. Sebenarnya Ortodoks itu ada sifat
dari dua suku kata, orto dan doxa, yang itu ajaran yang lurus. Katolik juga sama dari bahasa Yunani, tetapi bukan dalam artian ketika digunakan dalam bahasa Yunani, bukan itu milik sejatinya penuh seperti Yunani. Jangan seperti Islam atau Saracen ya, yang suka mengklaim bahasa itu milik agama. Soalnya saya pernah mendengar oknum apologet yang bilang Ortodoks dan Katolik itu kan dari bahasa Yunani. Kenapa tiba-tiba jadi Roma? Kan aneh. Bahasa itu tidak mengklaim. Tapi ketika dikatakan bahwa gereja Katolik juga adalah gereja Ortodoks, itu adalah fakta dalam artian ya kita juga mengajarkan ajaran yang lurus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul. Cuman kemudian ya kita nggak mau inilah ya, nggak mau terus terang nggak mau berhubungan dengan orang-orang seperti itu ya, karena terlalu sempit pola pikirnya. Begitu. Jadi ya kalau misalnya secara memang penamaan secara umum memang gereja Ortodoks itu adalah gereja timur yang memisahkan diri dengan gereja Katolik. Ya itu untuk simpel untuk mengkategorikan. Tapi secara ajaran memang gereja itu harus Katolik dan Ortodoks, ya, gitu. Kak Agnes Sachi. Jadi liturginya sama, gitu. Liturginya dalam artian ya kita mengikuti ritus Barat, gitu. Mereka ritus Timur yang tadi saya bilang, tapi di Katolik juga ada ritus Timur, gitu. 23 ritus Timur tadi, makanya ada Katolik Melkit, ada Katolik Maronite. Coba main-main ke Libanon, itu ada Katolik ritus Timur, sama. Coba main-main ke Yunani, ada Katolik Yunani, ada, gitu. Ada Yusigisi, ya, gitu. Yusigisi itu Ukrainian Greek, ya. Berarti Protestan ya Kak yang kejauhan ya? Protestan itu kan dari gereja Katolik, ritus Barat. Kalaupun nanti bersatu, nanti jadi ritus Barat. Enggak. Ya kalau dibilang kejauhan ada beberapa. Cuman kalau kita lihat dengan fakta yang ada sekarang, puji Tuhan dengan adanya semangat ekumenisme dan persatuan, banyak tradisi-tradisi Katolik yang kemudian di-embrace kembali oleh teman-teman Protestan, oleh gereja-gereja Protestan. Contohnya perayaan Rabu Abu, Kamis Putih, gitu kan. Dan perayaan Natal salah satunya itu yang sebenarnya dari dulu kalian tetap mempertahankan. Justru kalau teman-teman pengen tahu perayaan Natal yang ada kandang Natal, nativity scene atau kandang Natal atau goa Natal, itu tuh nggak ada di ajaran para rasul. Coba deh, itu tradisi dari Santo Fransiskus Assisi, ya, seorang mistikus gereja Katolik, seorang biarawan, pendiri Ordo Fransiskan. Itu Fransiskus dari Assisi, gitu. Fransiskus Assisi itu perayaan penggunaan kandang Natal, nativity, itu kalian mengikuti seorang kudus kami. Ya itu bukan tradisi para rasul, itu fakta sejarah loh. Beneran, kalau nggak percaya coba cari. Memangnya dari zaman abad 5, abad 7 udah enggak, baru abad 12, abad 13 itu pada saat Santo Fransiskus Assisi bertemu dengan Paus untuk ya bagaimana caranya merefleksikan mengenang peristiwa inkarnasi kedatangan Tuhan Yesus Kristus firman Allah menjadi manusia. Dia gambarkan dengan tadi nativity scene yang kita kemudian seiring perkembangan zaman begitu cantik, begitu sangat menghayati sesuai dengan penggambaran Alkitab. Secara sederhana tadinya cuman palungan dan adanya bayi Yesus gitu, ya. Tapi kemudian seiring perkembangan zaman ya sesuai dengan Alkitab penggambarannya masih ada Bunda Maria, ada gembala, ada 3 orang majus, ada malaikat, ya. Yang ada Vita Gloria in Excelsis Deo, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu kan seiring perkembangan zaman. Tetapi secara ditarik dari garis sejarah, pertama kali nativity scene atau kandang Natal itu, hiasan itu pertama kali mencetuskan adalah seorang kudus yang bernama Santo Fransiskus Assisi dari gereja Katolik, pendiri Ordo Fransiskan. Begitu, seorang mistikus juga yang mengalami stigmata. Begitu. Makasih banyak Kak. Ya, makasih juga sudah mau bertanya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ya, terima kasih juga. Semangat ya, nanti saya itu. Oke. Ini ada akun yang namanya Saint Dogi Dogi, saya undang ya, karena katanya kita kekristenan merayakan Natal, merayakan kandang Natal itu dikatakan tradisi palsu, dibuat goa setan tahu gitu. Ini Kristen tapi kok opininya kayak gini ya? Nih, ini Kristen. Tuh, ayo Pak Hop, mumpung banyak orang nih, yuk. Tradisi setan, wah, Ortodoks juga ada loh nativity scene-nya. Masa dibilang tradisi setan ini? Kok saya SS dulu, saya tanya sama teman-teman Ortodoks, bener nggak ini?
Kok bisa? Soalnya dalam hal ini Protestan, Katolik maupun Ortodoks kita sama-sama ada nativity scene. Kalau dalam bahasa Inggris ya itu yang hiasan kandang Natal, ada yang dengan patung, ada yang dengan board, ada yang dengan icon gitu. Itu semuanya sama. Tapi ini kok bilang tradisi palsu dibuat gua setan, tahu ini kok begini ya? Oh, Kristen Yehova tuh kan. Wah. Masalahnya dalam hal ini sekali lagi Katolik, Ortodoks, Protestan itu sama. Merayakan Natal dengan sukacita dengan menggambarkannya dengan kandang Natal atau nativity scene, ada yang dengan patung, ada yang dengan apa itu sebutannya ya? Dari kardus-kardus gitu ya, dengan kreatif lah gitu kan. Ditempel itu lukisannya, ada yang dengan icon gitu, itu kan gak jadi masalah gitu. Kok tapi ini ada bilang ini tradisi setan ya. Parah ini. Wah, nggak mau naik. Oh ya udah. Terlalu pengecut mungkin ya. Kapan jadinya ulang tahun Yesus, Kak? Tanggal 25 Desember Denisa ID, kenapa? Bukan, dia itu bukan Jehovah Witness, dia itu seorang Kristen Ortodoks Yunani sejati, GOI itu. Bro Joseph coba jelasin Jehovah Witness itu yang bukan seperti dia itu Ortodoks Yunani sejati itu. Satu gereja dengan Agatha. Bro Joseph coba jelasin tentang Jehovah Witness. Jehovah Witness itu ajaran sesat, ya. Ajaran sesat yang mengatakan Yesus bukanlah Allah, ya. Dia adalah dia bukanlah Allah, bahkan dia tidak mereka bukan dia. Mereka tidak percaya dengan penyaliban Yesus Kristus. Begitu. Kita lanjut. Gereja Isa Al-Masih yang punya Protestan tuh gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan persekutuan doa yang kemudian dinasionalisasikan dengan nama Isa Al-Masih karena pada saat itu keterbatasan penggunaan bahasa yang masih ada campurnya dengan penggunaan bahasa Melayu. Jadinya yang digunakan Isa Al-Masih gitu. Fahrul Efriza, Salve, Shalom. Halo bang. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat gak bang? Ingat kok, baru kemarin beberapa hari lalu. Silakan. Bro, apa pendapatmu dengan Wanas? Ajaran sesat kok. Ya silakan, Bro. Fahrul. Ya, ini ada ngobrol-ngobrol bang ya. Ya silakan. Dari tadi memang saya ngobrol-ngobrol ya, silakan. Nanya bang, tapi ini bukan yang di stiker bang ya. Ini tata cara sholat Kristen yang cross itu bang. Cross apa? Yang dari kepala, terus apa sebutannya itu yang dari kepala? Bukan tata sholat, ya. Itu apa, namanya ibadah. Sorry. Itu tanda salib. Nah, yang tanda salib itu pengajarannya dari kitab Alkitab kah atau dari Yesus kah atau dari mana tuh bang? Kalau boleh tahu. Itu tradisi suci. Ada penjelasannya nggak bang? Ada. Ketika pada mulanya Kaisar Konstantinus sedang dalam pertempuran, ya, dia melihat visi salib sebelum pertempuran Milvian Bridge pada tahun 312 Masehi. Dalam penglihatan tersebut Konstantin melihat tulisan In hoc signo vinces dalam bahasa Latin. Artinya apa? Dalam tanda ini kamu akan menang. Ya, pada saat itulah kita percaya dengan tanda salib. Semakin percaya, bukan pada saat itu baru ya, semakin percaya. Nah, tanda salib ketika kita menggunakan tradisi suci itu tanda salib itu bukanlah harus dari Tuhan kita Yesus yang mengajarkan ini harus tanda salib, enggak. Kita juga ada ajaran para rasul ya sebagai tanda kemenangan itu. Gitu, silakan. Berarti ada masih bingung nggak? Tapi itu bagian dari berdoa kan ya? Iya, itu awal dan juga itu adalah tanda kemenangan. Oke. Tapi kalau Yesus sendiri berarti menggunakan itu juga bang, salib itu bang. Menggunakan tanda salib ya, Yesus disalib kok, gimana sih? Ya maksudnya dia berdoa juga seperti itu kah atau ya enggak lah, karena Yesus adalah orang manusia, firman Allah yang menjadi manusia yang disalibkan. Ngerti gak sih bro?
tanda salib itu tanda kemenangan karena Yesus disalibkan telah mengalahkan maut. Kita membuat tanda salib untuk mengenang iman kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Bukannya Yesus juga harus. Kalian itu gini loh. Maksudnya gini, teman-teman Islam, mohon maaf ya. Coba tolong perspektif otaknya itu jangan disamakan dengan iman kalian seolah-olah, kami itu semuanya sesuai dengan pengajaran Nabi, empret. Ya. Soalnya gimana? Soalnya ketika saya buktikan, saya tanyakan ke kalian sendiri, nggak semuanya ada dalilnya di Al-Quran. Nggak semuanya ada dalilnya di hadis. Maulid. Dari tadi kan saya tantang, sampai dengan detik ini nggak ada yang berani naik. Mana dalilnya maulid? Ada di Al-Quran atau ada di hadis? Nggak ada. Makanya berarti itu lebih tanda kemenangan Bang ya. Tapi semua aliran Kristen menggunakan itu juga atau beda-beda? Nggak semuanya. Baru abad nggak semuanya. Ini jadinya kepotong-potong nih penjelasannya. Coba tolong ke depannya kalau saya lagi dijelasin, saya jelasin sampai selesai ya, biar saya nggak ngeblank. Gitu. Nah gini ya, kalau ditanya semua aliran itu gimana mengajarkan Katolik, Protestan, Ortodoks, Katolik, Ortodoks, Lutheran, ya Protestan, Lutheran, arus utama itu menggunakan tanda salib, ya, begitu. Jadi gini, itu tidak kemudian mempengaruhi. Jadi gini sekali lagi ya, jangan pakai perspektif Islam. Segala-galanya dihitung pakai pahala. Saya melakukan ini pahala 1. Saya keluar rumah kaki kanan, ya, keluar rumah kaki kiri, keluar kamar keluar toilet kaki kiri. Itu semuanya dihitung semua. Kita nggak seperti itu. Ya, jadi penggunaan tanda salib itu menyatakan kemenangan supaya orang-orang seperti Saracen itu gemetar, ya. Karena dengan salib itu iblis yang telah Yesus kalahkan di kayu salib, ya, yang adalah menguasai maut itu telah dikalahkan. Maka ketika kita menggunakan tanda salib, kita harapkan semoga kuasa kegelapan, kuasa jahat itu juga gemetar seperti dalam Mazmur 63. Gitu. Let God arise and let his enemy scatter. Gitu. Jadi ya seperti itu penggunaan tanda salib. Oke, sakral berarti Bang ya. Betul. Abad kedua, abad ketiga tuh Tertullianus itu sudah mencatat ya penggunaan tanda salib ketika kita ingin berdoa itu sudah Tertullianus. Ya, jadi gini, kalau tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu banyak loh, ya. Contoh Kaisar Konstantinus tadi ya, yang semakin memperkuat tradisi itu. Kemudian ketika berbicara mengenai permulaan doa dengan menggunakan tanda salib itu tadi Tertullianus ya. Kemudian juga ada lagi dari Santo Cyril dari Alexandria ya. Dari Yerusalem, bukan dari Alexandria. Santo Cyril dari Yerusalem dalam catechetical lectures. Catechetical lectures mengajarkan kepada semua Kristen cara menggunakan tanda salib sebagai bagian dari doa. Gitu. Jadi sudah dari abad kedua, abad ketiga, abad pertama, abad kedua, abad ketiga sudah digunakan permulaan doa dengan tanda salib. Begitu. Tanda salib itu pengakuan terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Kemudian perlindungan dari setan, itu tadi kuasa-kuasa gelap, ya. Kemudian juga kita berserah diri kepada Allah, mengingatkan kita akan pengorbanan dan penderitaan Yesus di kayu salib. Begitu. Gitu, bro. Sip. Thank you, Bang. Thank you juga. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya? Terbang. Kamu pakai sorban ala-ala Islam tuh ajaran siapa ya? Ajaran saya sendiri. Kenapa, Juliet? Mau protes? Yuk silahkan. Kamu jadi donatur saya, baru kamu ngatur saya. Namanya pakai pakaian harus ada ajaran. Nih kamu jangan pakai TikTok lah. Kamu main TikTok ajaran siapa? Hayo. Hah? Juliet? Kamu main TikTok ajaran siapa? Jawab dong. Ajaran Nabi main TikTok ajaran siapa? Kamu pakai handphone ajaran siapa? Handphone produk orang kafir, membuat kamu lupa sholat, lupa sama Tuhanmu. Itu kan ajaran orang kafir. Itu kan apa kamu main HP? Gitu. Ya, Shalom Farul, gimana? Lanjut gak? Ada yang mau ditanyakan lagi gak?
basic terakhir sini bang. Apa tuh? Firman Tuhan. Boleh dijelasin nggak bang konsep firman Tuhan dalam kekristenan? Firman Tuhan, Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Terus yang mau kamu jelaskan itu di bagian mana? Jangan general, secara spesifik coba. Oke. Yesus itu firman Tuhan dalam bentuk. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Betul. Kalau yang di kitab sama juga berarti bang. Kitab itu adalah kesaksian dari para rasul dan para nabi yang adalah pewahyuan ilahi. Terus yang mendapatkan wahyu ilahi. Terus Kesaksian berarti ya? Iya. Maksudnya yang teksnya bang, teks yang di Alkitab. Iya. Kalau kamu berbicara perjanjian baru adalah kesaksian para rasul, murid Tuhan kita Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus. Kitab suci, kalau kamu baca dokumen dalam De Verbum, itu adalah pengajaran bahwa Alkitab wahyu Allah yang tertulis dan harus diterima dengan penuh rasa hormat. Ya, bahwa kitab suci dihilami oleh Roh Kudus, sehingga meskipun ditulis oleh manusia isinya adalah kata-kata Tuhan, karena itu tadi pewahyuan dari Roh Kudus, tapi bukan berarti kemudian didiktekan melalui malaikat, nggak ada ya, itu hanya di kamu. Karena aneh, karena kalau misalnya di konsep kamu kan kayak nabi-nabi sebelum nabi kamu yang penutup itu yang katanya Khatamul Anbiya itu kan semuanya langsung bertemu dengan Tuhan tanpa malaikat, gitu ya, berbicara langsung. Musa mendapatkan wahyu dari Allah Gunung Sinai, 10 perintah Allah, ya kan? Nah itu, jadi nggak ada dikte malaikat ya. Jadi inspirasi ilahi atau De Verbum itu ya, bahwa kitab suci dihilami oleh Roh Kudus. Ya, kitab suci mengandung kebenaran ilahi yang diperlukan untuk keselamatan manusia. Begitu. Jadi gitu Farul. Jadi kalau misalnya berbicara Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Oke. Sip. Pewahyuan. Beda dengan firman Allah. Bang Yose. Gitu. Farul. Udah itu aja atau ada yang lain Farul? Thank you bang. Thank you. God bless ya. Tuhan berkati. Selamat sore bro. Kebiasaan Islam. Belum disapa, nggak kasih salam. Adabnya bagus sekali Blender. Shalom Blender, selamat sore. Salam. Saya mana boleh bagi salam dekat orang. Ya, nggak perlu bagi salam ke saya. Bagi saya salam sama temenmu yang Islam di bawah kan bisa. Kamu ngucapin assalamualaikum itu emang lupa dengan teman-teman kamu yang Islam. Blender. 2, 3 tutup botol. Lu orang tak hilang-hilang botolnya. Wah, aku baru ngomong dikit bang, langsung ngerocos. Aduh. Ya iyalah terserah saya hostnya, nggak usah cengeng. Kita punya kok cengeng. Lagi kok cengeng. Saya aja di mute di room Islam aja nggak cengeng kayak kamu, diem aja. Saya tinggal buka mic aja. Janganlah marah, sabar. Saya laki-laki, saya tegas. Kecuali kalau kamu memang melambai, menikah hanya untuk menutupi tabiat asli kamu, ya kan banyak orang seperti itu, sudah banyak kasusnya. Sorry keceplosan bro, maaf. Lanjut aja, makanya jangan banyak omong, langsung to the point kalau laki-laki sejati. Nggak usah curhat, nggak usah cengeng, nggak usah ngadu, langsung to the point, nggak usah cengeng, maksudnya langsung aja. Kan kamu laki-laki sudah punya istri, tunjukkan kewibawaan kamu sebagai ayah dan suami yang baik gimana, gentle, langsung ngomong. Dah baru nak ngomong, sabar kok. Sabar. Tengah pikir ni nak tanya. Kalau mikir ya sudah di mute dulu, jangan banyak ngomong. Ya gimana? Kan kamu nggak punya kemampuan untuk memikir sambil berbicara, harus satu-satu kalian itu. Makanya di mute dulu, diam, baru mikir. Jangan sambil ngomong mikir, susah kalian itu. Mikir dulu aja, diam aja. Saya nggak kemana-mana, saya di sini kok. Ya nggak? Dia bilang kok katanya mau mikir dulu. Ya udah diam bener. Kirain mau ngomong udah dipikirin. Gimana sih? Nih teman-teman lihat ya, berapa kali? Udah belum? Kalau udah ketemu, langsung ngomong aja to the point. Tadi bilang sendiri kan? Aku mau tanya nih. Ya udah kalau mau tanya langsung. Tadi bilangnya apa? Mau mikir dulu sebentar, sekejap, mau mikir dulu. Aku mau ngomong nih, janganlah ngerocos terus. Jangan tunjukkan sifat iblis tuh, bodoh. Oh, jangan bilang sifat iblis. Yang iblis itu siapa? Kebanyakan cacicu, buruan langsung. Gak usah ngata-ngatain orang, jangan kasih kayak apa kau gini. Tuh kan, siapa yang ngatain? Orang saya cuma bilang jangan bilang ajaran iblis, kamu yang ngatain. Ih, cengeng nih. Kelamaan nih ya. Bukan cowok nih ya. Lama. Malu udah deh sama istrinya aja saya ngomong deh. Ketahuan.
Kelamaan. Ngomong langsung. Saya mau nanya Joseph, pertanyaan saya adalah bla 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 bla. Ngomong. Janganlah di mute aku nanya nih, bodoh betul lah. Aduh. Kalau kau bilang saya bodoh, kau lebih bodoh lah. Kau suruh aku dari tadi suruh kau ngomong, kau nggak mau ngomong. Pertanyaannya apa? Malah nyerocos saja ngadu-ngadu ke sini. Lihatlah teman-teman, lihatlah ini. Apa kau? Kau laki-laki, kau hadapin aku sendiri, nggak usah kau ajak-ajak teman. Laki-laki kau bukan. Apa jangan-jangan kau bergaul sama istri kau ajak teman-temanmu? Lihatlah teman istriku, lihatlah teman kayak gitu ya. Kena loh. Buruan, maksudnya jangan ngajak-ngajak orang. Udah langsung ngomong aja. Jangan Ngomong nih, aduh. Ngomong nih. Langsung ngomong. Aku mau ngomong nih, aduh. Ajaran kasih tuh kalau dalam Kristen tuh macam mana? Ajaran kasih. Ketika kami menghadapi orang seperti kamu, kami tetap memberitakan keselamatan tanpa pamrih. Kami tetap kami tetap membagikan keselamatan itu. Sekalipun kamu dan teman-teman kamu datang ke sini hanya untuk merusuh dan tiap hari melakukan hal yang sama. Itu ajaran kasih. Mengasihi tanpa dendam. Artinya kami tetap fokus memberitakan keselamatan. Itu salah satu contohnya. Kami tetap mengajak dan mendoakan kamu supaya mengikuti keselamatan dari Tuhan kita Yesus. Tak sopannya ini orang Islam ini, malah kau. Sumpah ya, ini orang bukan Islam nih, parah nih. Di Islam bersendawa itu nggak boleh, gitu, nggak boleh. Itu namanya sendawanya jin, tau nggak? Malu kan? Enggak. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi Raja Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan. Pahlawan perang yang sejumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Jamaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian kalam. Tetapi Yerobeam bin Nebat hamba Salomo bin Daud telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibentuk Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan kurban bakaran dan
kecukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiris isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yeshana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan tita-titanya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Kemudian Abia mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja pengganti dia pada zaman memerintahnya di negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, sejumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin sejumlah 280.000 orang yang membawa perisai kecil. Sebagai pemanah mereka semua pahlawan yang gagah perkasa.
Cerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Merasa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Cefata dekat Marase. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allah, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan besar sejumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, yang jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh sejarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutannya dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena sejarahan yang besar terdapat di situ. Tanda-tanda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Ajaria bin Adad, dia hinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarkanlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka." Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah menghancurkan mereka dengan berbagai-bagai kesusahan.